Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu tipe data? Tipe data adalah jenis dari data yang tersimpan di dalam sebuah variabel. Secara garis besar, tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman Python dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu tipe data teks, numerik, dan sequence. Untuk data teks, tipe data yang digunakan adalah tipe data string. Untuk data numerik, tipe data yang digunakan adalah tipe data integer dan float. Sedangkan untuk data sequence, tipe data yang digunakan adalah tipe data list, tuple, set, dan dictionary. Kemudian saat menuliskan coding dari tipe data ini, perhatikan tanda atau simbol yang harus digunakan. Untuk data teks, datanya harus ditulis di dalam tanda quote atau tanda petik. Boleh menggunakan petik 1 atau petik 2. Untuk data numerik, dalam penulisannya tidak perlu menggunakan tanda atau simbol apapun, jadi langsung saja masukkan angkanya. Sedangkan untuk data sequence, datanya harus ditulis di dalam bracket atau tanda kurung. Boleh kurung siku, kurung biasa, atau kurung kurawal sesuai dengan tipe data yang akan digunakan. Nah sekarang, agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita selesaikan studi kasus berikut ini, di mana dalam studi kasus ini kita diminta untuk membuat sebuah variabel untuk menyimpan data dengan tipe data tertentu. Setelah itu kita tampilkan tipe data dari data tersebut. Baik, langsung saja kita kerjakan studi kasus ini di dalam Visual Studio Code kita. Silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru, kita beri nama tipe data.py. Baik, sekarang untuk yang pertama kita praktekkan penulisan dari tipe data string. Tipe data string ini dapat kita gunakan untuk data yang berbentuk teks, di mana data teksnya harus kita tulis di dalam tanda petik. Misalkan data teksnya kita isi dengan belajar Python. Kemudian kita simpan datanya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita beri nama data1. Kemudian yang kedua, kita praktekkan penulisan dari tipe data integer. Tipe data integer ini digunakan untuk data yang berbentuk bilangan bulat. Untuk penulisannya tidak perlu menggunakan tanda atau simbol apapun, jadi langsung saja kita tulis bilangan bulatnya. Misalkan kita tulis 25, kemudian kita simpan hasilnya di dalam variabel data2. Selanjutnya yang ketiga, kita praktekkan penulisan dari tipe data float. Tipe data float ini dapat kita gunakan untuk data yang berbentuk bilangan desimal. Untuk penulisannya juga tidak perlu menggunakan tanda atau simbol apapun, langsung saja kita tulis bilangan desimalnya. Misalkan kita masukkan data 7.5. Kenapa menggunakan titik? Karena setting bahasa dalam Visual Studio Code ini menggunakan setting bahasa Inggris. Baik, kita simpan hasilnya di dalam variabel data3. Kemudian yang keempat, kita praktekkan penulisan tipe data list. Tipe data list ini digunakan untuk data yang jumlahnya banyak atau yang biasa disebut dengan multiple data. Untuk penulisannya harus kita letakkan di dalam kurung siku. Kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, tipe data list ini kita kenal dengan tipe data array. Baik, kita masukkan datanya. Misalkan kita isi dengan A, B, dan C. Kemudian kita simpan datanya dalam variabel data4. Berikutnya yang kelima, kita praktekkan penulisan dari tipe data tuple. Tipe data tuple ini juga digunakan untuk data yang jumlahnya banyak atau multiple data. Untuk penulisannya harus diletakkan di dalam tanda kurung seperti ini. Kita isi datanya dengan A, B, dan C. Kemudian kita simpan datanya dalam variabel data5. Berikutnya yang keenam, kita praktekkan penulisan tipe data set. Tipe data set ini juga digunakan untuk data yang jumlahnya banyak atau multiple data. Untuk penulisannya harus diletakkan di dalam kurung kurawal. Misal datanya kita isi dengan A, B, dan C. Kemudian hasilnya kita simpan di dalam variabel data6. Berikutnya yang ketujuh, kita praktekkan penulisan dari tipe data dictionary.
Tipe data dictionary ini juga digunakan untuk data yang jumlahnya banyak atau multiple data. Untuk penulisannya sama dengan tipe dataset, yaitu harus diletakkan di dalam kurung kurawal. Namun untuk data dictionary ini, pengisian datanya harus memasukkan key dan value secara bersamaan. Misalkan untuk key yang pertama, kita isi dengan nama, kemudian pisah dengan titik 2, lalu masukkan value dari key yang pertama. Misalkan namanya kita isi dengan Danu, kemudian masukkan key dan value yang kedua, misalkan kita isi dengan umur. Untuk value-nya kita isi dengan 21. Kemudian kita simpan datanya di dalam variabel data 7. Kemudian yang terakhir, kita tampilkan tipe data dari setiap variabel yang telah kita gunakan untuk menyimpan datanya. Untuk menampilkan data, cukup kita ketik perintah print, kemudian ketik perintah type, lalu masukkan nama variabel yang akan kita tampilkan tipe datanya. Untuk variabel yang pertama, kita tulis variabel data 1. Kemudian agar informasi yang ditampilkan lebih lengkap, kita tambahkan data teks di awal tampilannya. Misal kita tambahkan data pertama, tipe datanya titik 2. Selanjutnya kita copy coding ini untuk data yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian tinggal kita sesuaikan keterangan teks dan nama variabelnya. Yang baris kedua kita ganti dengan 2, kemudian yang ketiga juga kita ganti, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Oke, selesai. Kita simpan datanya. Untuk melihat hasilnya, kita jalankan file project Python-nya di dalam terminal. Kita ketik Python tipe data.py, kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. Tipe data dari setiap variabel ditampilkan dalam terminal. Coba kita cek datanya. Untuk teks belajar Python yang kita simpan dalam variabel data 1, tipenya adalah string. Kemudian untuk angka 25 yang kita simpan dalam variabel data 2, tipe datanya adalah integer. Kemudian untuk angka desimal 7,5 yang kita simpan dalam variabel data 3, tipe datanya adalah float. Demikian seterusnya untuk tipe data yang kita simpan dalam variabel data 4, data 5, data 6, dan data 7. Baik, seperti itu pembahasan tentang tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.